Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rohan, kembali lagi di Grand Rohan Talk edisi GRJ Collection dengan saya Iva. Karena kemarin kita sudah bahas beberapa koleksi mobil yang ada di sini, hari ini saya akan nemenin kalian untuk bahas salah satu koleksi motor yang ada di Grand Rohan Jogja. Karena kemarin kita juga sudah bahas beberapa koleksi motor yang ada di Grand Rohan Jogja, yaitu R69S dan R27. Hari ini saya akan bersama kalian ngulik-ngulik tentang BMW R90S. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ketemu dulu yuk sama Pak Agung. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Mbak Iva. Halo Bapak, Ya. boleh dong Pak ceritain sedikit tentang motor BMW R90S ini? Ya, ini motor BMW R90S ini sangat istimewa ini. Jadi dari namanya Mbak, R90S itu kalau orang menganggap itu 900 cc, Ya. itu sebenarnya adalah 898 cc. Oh, Jadi ini oke. angka 90 itu adalah pembulatan. Pembulatan. Ya. Dan ini motor banyak dicari ya. Karena produksinya di dunia itu hanya limited ini. Oh baik. Termasuk motor yang berkelas. Ya. Kalau keistimewaannya sendiri Pak, apa tuh? Oh, ini banyak sekali ya, Pak. Ini jadinya dari performa. Ini termasuk motor yang dibikin ini over teknologi. Jadinya ini motor tahun sekitar 70-an, tetapi teknologinya ini sudah teknologi tahun maju. Jadi ini motor future teknologi. Oke. Ya, ini mesinnya itu pakai mesin boxer. Jadi mesin boxer itu silindernya horizontal ke kiri dan ke kanan. Namanya boxer itu kan petinju, Pak. Nah, itu pistonnya itu ke kiri dan ke kanan seperti baik. petinju. Ini performa tinggi. Kemudian desainnya ini futuristik pada saat tahun itu. Kemudian juga keistimewaannya ini durabilitasnya, keawetan mesinnya itu mesin balap, mesin sport, tapi bisa untuk panjang, untuk long term. Kemudian juga ini internasional, ini juara balap ini, Pak. Jadi ada apa ini? Acara balapan internasional Daytona tahun 76 ini keluar sebagai juaranya. Kalau misalnya cerita menarik antara Pak Agung ketemu sama BMW R90S ini apa? Oh ya, waktu saya pernah berkunjung di Museum BMW di kota Munich di Jerman. Di sana kan banyak sekali dipajang seluruh motor-motor ataupun mobil-mobil yang diproduksi oleh BMW dari awal sampai sekarang. Motor-motor yang dipajang itu macam-macam, ada BMW R27, R90S dan banyak macam sekali banyaknya. Nah, masing-masing itu hanya dipajang satu. Nah, kalau R90S ini di museumnya istimewanya dipajang ada 2 unit. Oh baik, Ya. berarti memang meant to be dengan Iya, Pak Agung betul ya. sekali. Ya. Sahabat Rohan, gimana kalau kita bawa motor R90S ini ke Jalan Malioboro? Pasti seru. Yuk, ikutin kita terus. Nah, sahabat Rohan, kita udah sampai nih di Jalan Malioboro. Kalau kita bicara tentang motor legendaris, BMW R90S ini adalah nama yang nggak mungkin dilewatkan. Motor ini bukan sekedar kendaraan, tapi simbol dari sebuah era. Motor ini muncul sebagai bintang rock di panggung otomotif dunia, dan sampai sekarang pesonanya nggak pudar loh. Yuk, kita kenalan lebih dekat dengan si klasik satu ini. Pertama-tama kita bahas tentang desainnya ya. BMW R90S ini adalah salah satu motor yang datang dengan half fairing bawaan pabrik. Fairing ini bukan cuma buat gaya loh, tapi bikin aerodinamika motor jadi lebih baik. Dan lihat deh, warna smoke grey gradasi cetangan ini benar-benar bikin motor ini jadi beda dari yang lain. Sentuhan chrome pada knalpot dan velg spoke membuat motor ini menjadi lebih mewah lagi. Klasik, elegan, dan penuh karakter. R90S ini adalah motor yang akan membuat kepala siapapun menoleh ketika melintas. Cocok banget buat sahabat Rohan yang pengen tampil beda. Selain desainnya yang menawan, ada mesin boxer 900 cc yang menjadi jantung dari BMW R90S. Ini bisa mengeluarkan tenaga sekitar 67 HP pada 7000 rpm. Di zamannya, ini adalah motor yang mumpuni. Sahabat Rohan tahu, motor ini pada zamannya adalah motor tercepat dengan kecepatan maksimal 200 km per jam.
Performa ini membuktikan bahwa R90S tidak hanya soal tampilan, tapi juga soal tenaga. Sekarang kita akan bahas terkait handling dan juga kenyamanan R90S ini. Handling, jangan salah, rangka baja tubular ini membuat motor ini menjadi lebih stabil dan nyaman, apalagi di jalan yang berkelok. Untuk urusan rem, BMW sudah pakai cakram ganda di depan. Teknologi yang cukup canggih untuk motor tahun 70-an. Walaupun jika dibandingkan dengan motor modern zaman sekarang, ya kita harus sedikit maklum. Mesin boxer twin yang minim getaran juga menambah kenyamanan saat berkendara, terutama di saat kecepatan yang tinggi. R90S adalah perpaduan sempurna antara performa dan kenyamanan. Setiap motor pasti punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. BMW R90S ini unggul di desainnya yang ikonik, mesin boxer yang tangguh, dan kenyamanan berkendara yang luar biasa. Akselerasinya pun mulus berkat sistem transmisi manual 5 percepatan. Mesin boxer khas BMW ini memberikan keseimbangan yang sempurna, sehingga getaran mesin pun minim. Mesin boxernya pun terkenal tangguh dan mudah dirawat, smooth, tapi tetap punya karakter. Suspensi teleskopik di depan dan twin shock di belakang bikin perjalanan jauh jadi lebih santai. Speedometer analog besar, jok lebar dan nyaman, serta ditambah posisi berkendara yang santai. BMW memang tahu betul ya bagaimana memanjakan pengendara jarak jauh. Performa R90S ini lincah dan enak diajak jalan santai maupun ngebut. Bicara tentang kompetitor motor R90S pada masa itu, BMW R90S tentunya memiliki pesaing yang tidak kalah keren juga. Antara lain, apabila kita membandingkan dengan motor yang sekelasnya, ada beberapa pesaing, yaitu Ducati 750 SS. Ducati lebih ringan dan dikenal karena kelincahannya, tetapi R90S menawarkan kenyamanan yang lebih baik untuk perjalanan jauh. Yang kedua, Moto Guzzi Le Mans. Sama-sama menggunakan mesin twin, tetapi R90S memiliki transmisi lebih halus dan desain lebih modern. Dan yang ketiga, Norton Commando. Norton unggul dalam gaya klasik Inggris, tetapi R90S lebih canggih dalam teknologi, pengereman, dan kecepatan. Namun, secara keseluruhan, BMW R90S adalah perpaduan sempurna antara performa, kenyamanan, teknologi canggih, dan estetika. Dibandingkan dengan kompetitor sekelasnya, R90S unggul dalam kecepatan, kestabilan, dan inovasi desain yang menjadikannya tonggak penting dalam sejarah sepeda motor sport. Apakah BMW R90S dibuat over specification? Dibandingkan dengan kompetitor seperti Norton atau Moto Guzzi, kualitas rakitan R90S lebih unggul, tetapi juga berkontribusi pada tingginya biaya produksi. BMW R90S memang dipasarkan sebagai motor sport premium, dengan harga yang lebih tinggi daripada mayoritas pesaingnya. Ini membuat sulit diakses oleh pengendara biasa, sehingga pasar utamanya lebih terbatas pada kalangan menengah ke atas atau penggemar berat motor. Segmentasi pasar yang terbatas, harga tinggi dan fokus pada kualitas premium membuat R90S kurang sukses di beberapa pasar global dibandingkan motor seperti Honda CB 750 yang menawarkan harga lebih terjangkau dengan performa memadai. Namun, di segmen premium, R90S tetap dihormati sebagai motor mewah dengan teknologi canggih. Kesimpulannya, motor-motor ini mewakili berbagai filosofi desain dan pasar. Motor Jepang ada Honda CB 750, Kawasaki Z1, Suzuki GT 750, menawarkan performa tinggi dengan harga lebih terjangkau. Sedangkan motor Eropa, Ducati 750 SS, Moto Guzzi Le Mans, Norton Commando, fokus pada karakter unik seperti handling dan desain. BMW R90S unggul dalam kualitas premium, teknologi canggih, dan kenyamanan touring meskipun harganya lebih mahal. BMW R90S tetap menonjol karena perpaduan antara performa, kenyamanan, dan inovasi yang sulit ditandingi oleh kompetitornya. Tapi, bobotnya yang 215 kilo bisa bikin pegel kalau sering dibuat manuver di kecepatan yang rendah.
Dan ya, rem serta suspensinya yang kurang responsif jika dibandingkan dengan motor zaman sekarang. BMW R90S ini bukan sekedar motor, tapi sebuah karya seni berjalan. Karena itu, sekarang motor ini jadi buruan kolektor loh. BMW R90S tahun 1975 ini adalah bukti bahwa desain dan performa bisa bersatu dalam satu paket yang timeless. Sebuah legenda yang masih relevan sampai sekarang. Kalau kamu pecinta motor klasik, R90S ini nggak boleh absen dari daftar impianmu. Sekian review kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten motor klasik lainnya. Sampai jumpa di jalanan ya. Di Grand Rohan Talk edisi lainnya. Saya Iva, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.